Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara online. Pertama, persekutuan Komisi Anak pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 4 sore dengan tema Memuji Tuhan Selalu oleh Saudara Gerard Reinhard Stephen. Kedua, kebaktian syukur dan doa bersama dengan tema Doa Kami untuk Indonesia dan Dunia diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 6 sore. Ketiga, persekutuan Komisi PI pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 7 malam dengan tema Tunaikan Misi di Tengah Tragedi oleh Pendeta Moses David Livingstone. Keempat, persekutuan Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 6 sore dengan tema Tanya Kenapa oleh Saudara Albert Teguh Santoso. Kelima, kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 9 pagi dengan tema Sang Penolong yang Setiawan oleh Saudari Ripka Mentari Ayuningrum. Informasi selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta yang tercetak maupun yang dikirimkan melalui email. Warta berikutnya, dalam rangka tanggap darurat COVID-19, GKMI Kudus telah mengadakan pertama, pelayanan sosial bagi jemaat GKMI Kudus dan cabang dalam bentuk paket sembako serta kedai sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kedua, penggalangan dana bantuan bagi pelayanan Rumah Sakit Mardi Rahayu dan pelayanan MDS Sinode GKMI. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mohon dukungan serta partisipasi jemaat. Warta terakhir, bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan dapat disampaikan dengan beberapa pilihan, seperti yang tercantum dalam warta jemaat tercetak maupun yang dikirimkan melalui email, dan klip saat pelayanan persembahan dalam kebaktian ini. Demikian warta yang kami bacakan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan bersehati memuji dan memuliakan namanya. Mari kita naikkan pujian bersama keluargaku. Bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selama Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang satu kasih.
Kebaktian Minggu Paskah kelima ini kita laksanakan di dalam nama Bapa yang telah membangkitkan Putra Tunggalnya dari kematian, dannya dengan kuasa Roh Kudus senantiasa memelihara kehidupan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Tema kita adalah manusia hidup dari firman dan nasi. Tema ini mengajak kita untuk mengenal lebih dalam kemanusiaan kita, khususnya dari aspek kebutuhan pokok kita. Apa yang secara mendasar kita butuhkan sebagai manusia untuk bukan sembarang hidup, tapi hidup sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri dan memberikan salam damai satu sama lain seraya menaikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 31 ayat 2 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 17. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ayat ke-16. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku.
Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Mari kita agungkan Tuhan dengan menaikkan pujian. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam ku memuji-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Suci, 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 semua sujudlah di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Ribuan malaikat sujud menyembah-Mu, Allah yang agung selama-lamanya. Suci, 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 walaupun sekarang wajah-Mu tak nampak bagi yang berdosa. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, segenap ciptaan memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Mari dengan segala kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, serta memohon rahmat, pengampunan, dan pembaruannya atas kita. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku dengan segala kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam laku hidup kami, di dalam keseharian kami, hidup kami jauh dari arah dan tujuan Tuhan. Kami hanya berkutat pada kebutuhan jasmania kami, pangan lahiria kami, lebih daripada kebutuhan akan pangan rohani kami. Dan itu membuat kehidupan kami jauh dari arah dan tujuan yang Tuhan rancangkan. Ampunilah kami. Ampunilah kekerasan hati kami dan ketidakpedulian kami kepada sesama kami yang membutuhkan. Karena kami lebih memilih untuk menyenangkan diri kami. Kami lebih memilih untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kami dengan mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan sesama kami. Ampunilah kami. Ampunilah ya Tuhan di dalam laku hidup kami, di dalam kami bertutur kata. Tutur kata kami sering menyakitkan sesama kami, anggota keluarga kami, orang-orang terdekat kami.
Perkataan kami seringkali ada perkataan yang menyakitkan dan yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami. Inilah seru pengakuan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami membutuhkan rahmat pengampunan-Mu. Karena firman-Mu berkata, siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di bait-Mu yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami. Inilah seru pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kini saatnya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Karena itu marilah kita saat ini tunjukkan dan siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Roti Hidup Kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya.
Bapa kami di surga, kami datang kepadamu. Pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohonkan tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah hati kami, sinarilah kami ya Tuhan, sehingga ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, kami bukan hanya sekedar membaca, tapi kami belajar untuk menghidupinya. Kami menyerahkan waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mohonkan karya Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Bekerjalah di hati kami ya Tuhan, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, dia jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Mampukanlah kami untuk menghidupi dan mengalami kuasa firman itu bekerja dalam kehidupan kami secara nyata. Kami memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 23. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Tema Minggu Paskah yang kelima, manusia hidup dari firman dan nasi. Tema ini mengingatkan kita kepada dua tokoh Alkitab, yaitu Musa dan Yesus. Keduanya berbicara perihal pangan rohani dan pangan jasmani, firman dan nasi sebagai kebutuhan pokok manusia. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, Musa berkata, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Lalu di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, Tuhan Yesus pun berkata, mengutip perkataan Musa, ada tertulis, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Perkataan ini mengoreksi pandangan umum bahwa kebutuhan pokok manusia untuk hidup cuma pangan jasmani, yaitu yang pada zaman Alkitab diwakili oleh roti, dan pada zaman ini di negeri kita oleh nasi. Untuk hidup, manusia juga butuh pangan rohani, yaitu firman Allah. Namun itu tidak berarti bahwa pangan jasmani tidaklah penting. Sebaliknya, bahwa pangan sebagai kebutuhan pokok manusia mencakup pangan rohani dan pangan jasmani, firman dan nasi. Keduanya sama-sama penting dan disediakan Allah bagi umatnya agar mereka hidup.
Tetapi kita sebagai manusia, kita seringkali lalai dan mengabaikan bahwa kita hidup hanya membutuhkan nasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan bahwa manusia hidup dari firman dan nasi, dan perkataan Musa dan Yesus mengoreksi pandangan umum bahwa kebutuhan pokok manusia untuk hidup bukan cuma pangan secara jasmani. Pangan secara jasmani dan rohani keduanya sama penting, dan itu disediakan Allah bagi setiap kita. Dan pokok ini ditunjukkan oleh bacaan Injil kita di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 23. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya yang sudah semalam-malaman mencari ikan di Danau Galilea, tetapi mereka tidak mendapatkan tangkapan apa-apa. Oleh tuntunan firman-Nya, mereka mendapatkan tangkapan yang banyak, karena Yesus berfirman kepada mereka supaya mereka menebarkan jala di sisi kanan perahu. Dan ketika mereka melakukannya, mereka mendapatkan sejumlah besar tangkapan ikan. Dan ketika mereka sampai ke darat, mereka mendapati Yesus sudah menyediakan sarapan bagi mereka, yaitu roti dan ikan bakar. Dan setelah selesai sarapan, Yesus bersabda kepada murid-muridnya dan khususnya kepada Simon. Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Terjemahan lain dari pesan Yesus kepada Simon Petrus adalah, "Berilah makan domba-dombaku." Baik kata Yunani bosko yang digunakan di dalam ayat 15 dan 17 maupun juga kata poimano dalam ayat yang ke-16, selain diartikan menggembalakan, juga berarti memberi makan, memelihara, serta memimpin. Jadi baik pesan Yesus sesudah sarapan maupun sarapan itu sendiri, keduanya menyangkut hal memberi makan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukan semata bersantap dengan murid-muridnya saja, tetapi ketika dia bersantap bersama murid-muridnya, Yesus memberikan bimbingan, Yesus memberikan firman untuk menuntun mereka. Jadi pada bagian ini Tuhan Yesus menyediakan bagi murid-muridnya bukan cuma pangan jasmani, yaitu roti dan ikan, atau dalam konteks kita saat ini di negara kita nasi, tetapi juga pangan secara rohani, yaitu firman-Nya. Dari nasi mereka dikenyangkan dan mereka memperoleh daya hidup. Dari firman mereka beroleh petunjuk dan arah hidup. Daya hidup kita perlukan untuk hidup sesuai dengan tujuan dan arahan Tuhan, dan itulah sejatinya hidup manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini diteguhkan di dalam bacaan kita, yaitu Mazmur 31 khususnya ayat yang keempat, yang menegaskan demikian, "Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing." Di dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya diartikan mengarahkan, nahal. "Engkau akan menuntun dan membimbing aku." Tuntunan dan arahan ini dikerjakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di tengah hantaman pandemi corona yang meruntuhkan segala sendi kehidupan masyarakat di dunia ini, terutama kehidupan ekonomi, banyak orang yang sedang mengeluh, banyak orang merasa bahwa hidup ini begitu berat. Tidak dipungkiri anak-anak Tuhan pun saat ini sedang berkeluh kesah dan menjerit. Kita bergumul dengan kehidupan hari lepas hari, dengan kebutuhan yang terus berjalan, sementara tidak ada lagi pendapatan. Bukan hanya pedagang-pedagang kecil atau mereka yang berjualan di pinggir jalan, bahkan para pengusaha pun sedang mengalami dan merasakan akan dampak dari pandemi ini. Kita berkutat pada apa yang disebut dengan pangan secara jasmani. Kita sepanjang hari mengeluhkan akan apa yang akan kita makan. Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lupa bahwa manusia hidup bukan dari nasi saja, tapi juga dari setiap firman.
Firman Allah yang akan memberikan arahan dan topangan. Justru di saat demikian inilah kita disadarkan bahwa kita juga harus hidup dari firman Allah. Karena firman Allah lah yang akan memberikan topangan, kekuatan, arahan, dan bimbingan bagi kita di tengah-tengah situasi yang sesulit bagaimanapun. Pemazmur di dalam Mazmur 31 ini, dia berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah himpitan yang dia alami, bahkan ancaman untuk kehilangan nyawa. Tapi dengan penuh keyakinan pemazmur bisa berseru dan berserah kepada Tuhan. Bahwa dialah bukit batu dan pertahanannya. Bahwa Tuhan yang akan menolong dan melepaskannya. Sekalipun kehidupan jasmaninya diguncangkan oleh dunia ini dan diancam. Tetapi dia punya satu keyakinan yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Bahwa dialah gunung batu dan sandarannya. Manusia hidup bukan hanya dari nasi saja, tapi dari setiap firman Allah. Pokok bahwa baik firman dan nasi dibutuhkan oleh manusia, ini juga dihidupi oleh jemaat perdana di dalam bacaan kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7, khususnya di dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Bagi para rasul, melalaikan pelayanan meja sama artinya dengan mereka melalaikan pelayanan firman Allah. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan meja atau pemenuhan pangan jasmania bagi umat Tuhan merupakan bagian dari pelayanan firman Tuhan. Kebutuhan pangan jemaat, baik firman maupun nasi, membuat para rasul menyadari bahwa mereka harus melakukan perekrutan pelayan dan penata layanan. Sehingga baik pelayanan firman maupun pelayanan meja atau nasi dapat sama-sama dikerjakan bagi jemaat Tuhan. Dan tidak ada salah satu yang diabaikan. Jemaat perdana menghidupi hal sedemikian bahwa kebutuhan pokok manusia selain nasi atau pada masa itu adalah roti, tapi juga adalah firman. Dan untuk pelayanan meja ini pun, kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7, dipilih orang-orang yang dikatakan yang berhikmat, yang penuh dengan roh, yang memiliki karakter dan kualitas kepribadian yang sangat baik, menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan meja itu pun diperhatikan dan sama pentingnya dengan pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, lalu sikap hati apa yang kita harus kembangkan agar kita bisa menghidupi kebutuhan pokok manusia kita, yaitu nasi dan firman. Kita harus mengembangkan satu sikap hati yang dilukiskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2-10, khususnya di dalam ayat 2-3. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sejak lahir, asupan yang kita butuhkan sejatinya bukan cuma air susu yang murni, tetapi juga air susu rohani, yaitu firman Kristus. Inilah sikap hati yang harus kita kembangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita punya satu hati yang rindu dan haus akan asupan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu kesaksian tentang seorang perempuan yang mempunyai satu kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan tante yang saya sebutkan di awal. Dia pun sangat sederhana. Dia tinggal di sebuah rumah yang beralaskan bambu atau kalau orang Jawa bilang itu gedek. Dan dia juga di rumahnya itu beralaskan tanah. Sangat sederhana. Pekerjaannya adalah buruh cuci, buruh kerik. Jadi kalau ada orang yang masuk angin, ya biasanya orang sering katakan keroan itu ya. Dia buruh cuci, dia buruh kerik, dia
berjualan kue keliling. Kami memanggilnya Tante Bun. Rumahnya sangat jauh dari gereja. Kalau dia berjalan kaki dari rumahnya, membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dia bangun jam 3 pagi dan dia akan meninggalkan rumahnya setengah 4 pagi. Dia berjalan kaki kalau tidak mendapat, tidak ada angkutan umum yang lewat. Sangat jauh rumahnya, tetapi dia tidak pernah absen doa pagi ataupun datang ke gereja. Saya pernah bertanya kepadanya, Tante, kenapa Tante begitu setia, begitu rajin, bahkan mungkin penjaga gereja atau satpam belum bangun, dia sudah datang dan menggedor pintu dan minta dibukakan, dan dia akan berlutut di depan mimbar dan dia akan berdoa sampai waktunya umat Tuhan datang. Dia berkata, saya bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan dan tidak ada 1 hari pun yang dapat saya lewatkan tanpa Tuhan. Karena itu saya mau datang pagi-pagi sebelum saya melakukan aktivitas saya, karena saya tahu bahwa hidup saya bergantung kepada Tuhan dan bahwa saya hidup adalah karena Tuhan. Oh Bapak Ibu, sangat sederhana, penghasilannya pun tidak banyak. Dia masih harus menghidupi banyak cucu di rumahnya. Kalau dagangannya tidak laku, kalau uang yang didapat tidak banyak, dia bergumul mengolah apa yang dia dapatkan supaya bisa mencukupi makan. Kalau saya tidak salah ingat, 7 orang di dalam rumahnya. Tetapi satu hal yang ingin saya bagikan adalah kehidupan kerohaniannya. Dia tidak bisa baca Alkitab karena dia tidak pernah mengenyam pendidikan. Kami tahunya adalah ketika di dalam doa pagi dia duduk bersama dengan suami saya. Dia membuka Alkitab tetapi Alkitabnya terbalik. Dia tidak membaca tapi komat kamit. Rupanya dia mengulang apa yang dikatakan orang yang membaca Alkitab itu dan dia mengulangnya. Sekalipun demikian, setiap khotbah dia dengarkan dengan baik. Setiap kisah Alkitab yang disampaikan dia ingat baik-baik. Ketika dia selesai bekerja pulang ke rumahnya, sekalipun sederhana, rumahnya sangat bersih, dia akan duduk di sudut rumahnya dan membaca Alkitab. Saya pun pernah bertanya apa yang menjadi doanya. Dia berkata, saya berdoa bagi gereja, hamba-hamba Tuhan, majelis, bagi jemaat Tuhan, bagi bangsa. Saya berdoa supaya Tuhan mencukupkan kehidupan saya dan cucu-cucu saya. Dan saya rindu saya bisa membaca Alkitab. Itulah doanya, sederhana. Dia seorang yang buta huruf dan dia rindu bisa membaca Alkitab. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kendati hidupnya begitu susah, kadang dia hanya bisa memakan sebuah telur yang dipotong menjadi 7 untuk anggota keluarganya. Tetapi hatinya begitu melimpah dengan syukur. Di gereja ada pelayanan sosial untuk anak-anak cacat ganda dan juga yang berkebutuhan khusus. Mendengar itu Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia menyisihkan dari dagangannya sampai terkumpul sejumlah uang. Dia mendatangi pastori yang kami tinggali. Saya mempersilahkan dia masuk dan dia mengeluarkan 1 kantung pertama yang berisi 5 butir telur ayam kampung. Saya bertanya, untuk apa ini Tante? Dia berkata, ini untuk noni kecil. Waktu itu Filia baru berumur 3 tahunan. 5 butir telur ayam kampung diberikan kepada kami. Oh Bapak Ibu, rasanya hati saya itu berat. Karena saya tahu bahwa dia bisa membeli 5 butir telur ayam kampung. Dia pasti menyicilnya setiap hari. Saya berkata kepadanya, Tante terima kasih untuk pemberian ini. Saya terima dengan sukacita. Dan sekarang saya memberikannya untuk cucu-cucunya ya Tante. Dan dia berkata kepada saya, jangan nih. Saya ingin memberi kepada hamba Tuhan saya yang terbaik seperti untuk Tuhan saya. Saya sudah berlinang air mata. Kemudian dia mengeluarkan bungkusan yang kedua dengan plastik yang sudah agak kumal. Dia tuangkan uang itu dan isinya adalah uang recehan dan ada uang kertasnya. Saya tanya, ini apa lagi Tante? Iya, saya dengar di gereja ada pelayanan sosial. Saya menyisihkan 1 hari 100 rupiah, 50 rupiah. Dan ini yang terkumpul. Oh Bapak Ibu, bagaimana seorang yang begitu sulit hidupnya masih bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Saya berkata, Tante, uang ini bisa dipakai untuk biaya hidup dan juga untuk cucunya. Apa yang dia katakan? Saya diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tubuh saya lengkap.
Saya masih diberikan nafas kehidupan. Sekalipun hidup saya berat, bukan berarti saya tidak bisa berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami menghitung uang itu, jumlahnya belasan ribu rupiah. Saya tahu bahwa setiap rupiah dikumpulkan dari keringatnya dan kasihnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, telur ayam kampung yang saya terima, saya taruh di atas meja. Saya sampai tidak tega untuk memasaknya karena saya tahu ini adalah sebuah pemberian dari kekurangannya. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan, telur itu berbicara banyak kepada kami. Bahwa manusia hidup tidak hanya dari nasi, tetapi dari firman. Tante ini sekalipun buta huruf, tetapi dia ingat semua kisah di dalam firman Tuhan. Dia rindu bisa membaca Alkitab. Satu kali saya menemukan dan mendapatkan sebuah video yang memberitahukan kepada kami bahwa Tante Mbun mengalami sebuah mukjizat Tuhan, yaitu dia bisa membaca Alkitab. Sekalipun tidak bisa membaca koran, tidak bisa membaca majalah, tetapi dia bisa membaca Alkitab. Mari kita akan melihat video berikut. Waktu dulu saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya perasaan bingung dan saya buruh kerja babu, buruh jualan, buruh kerian, buruh cuci. Terus musik-musik belum cukup. Tapi sekarang saya sudah kenal Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Saya hanya jualan tak cukup, semuanya cukup. Terima kasih sama Tuhan, Tuhan yang ajaib. Ada pengalaman hidup bersama Tuhan, Tante? Betul, waktu itu saya jualan kena onda. Tidak tahu kena onda, hati saya sedih karena jualan saya tidak laku. Saya berangkat jualan mesti utuh jualan saya. Dalam hati saya tidak berdoa, tapi dalam hati saya, kalau saya tidak tak belikan salep, mesti tidak bisa sembuh. Tapi saya hanya punya uang cuma 1.050 rupiah itu. Lalu saya mau tak buat beli salep, itu tak dibuat beli minyak tanah, dan tak buat bayar daya besok pagi berangkat. Saya tidak bisa beli salep. Tapi Tuhan tahu dalam hati saya, kalau saya membutuhkan salep. Saya berdiri, saya mau nyapu di bawah rambutnya sapu itu ada salep kecil segini, hanya sisa. Pada waktu itu saya menangis sama Tuhan. Tuhan Yesus tahu dalam hatiku. Aku tidak minta salep, tapi Tuhan tahu. Sekarang salep itu saya usah-usah kayak gini sekali dan sekali, tidak apa-apa, tidak sembuh semua, total sembuh. Tidak ada tamu, tidak ada orang ngasih apa-apa. Ujung-ujung sudah ada salep di jemaat sapu itu. Puji Tuhan. Ada pengalaman lain? Ada. Bersama dengan Tuhan? Iya. Waktu itu saya sungguh tidak sekolah 1 kelas 0 pun tidak. Tapi saya pergi ke gereja, saya merasa malu karena saya ditunjukin nani-nani di sana. Tante ini saya tidak bisa baca kok nih. Lalu saya ingat janji Tuhan. Tuhan bilang, mintalah apa yang kamu butuhkan dalam doamu. Saya janji Tuhan, saya minta sama Tuhan Yesus, kasihani Bun ya Tuhan. Bun rindu ingin membaca Alkitab Tuhan. Bun minta roh hikmat yang dari Tuhan. Kalau saya bilang minta roh hikmat, kepala saya pegang sendiri. Kalau saya minta urapan Tuhan sendiri, kepala saya urap-urapi sendiri. Tapi sungguh ajaib Tuhan. Kesaksian hidup dari seorang Tante Mbun mengajarkan kepada kita bahwa manusia hidup tidak hanya dari nasi, tapi dari setiap firman Allah. Di tengah-tengah pandemi yang kita alami saat ini, pandemi corona yang telah meruntuhkan seluruh sendi kehidupan kita, Bapak Ibu, kita disadarkan dan diingatkan bahwa kebutuhan kita bukan hanya nasi, tetapi firman Allah. Firman Allah yang akan memberikan kekuatan, topangan, dan arahan di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah keadaan sulit yang kita alami. Semua anak Tuhan, bahkan semua manusia di dunia ini menjerit kepada Tuhan. Kita disadarkan bahwa kita hidup bukan hanya dari nasi saja, tapi dari setiap firman Allah. Mari kita hidupi keseharian kita di tengah-tengah pandemi corona ini. Kita hidup makin bergantung kepada Tuhan. Kita hidup
dengan firman-Nya. Kita tidak meninggalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Melalui pembacaan dan perenungan firman secara pribadi di rumah. Melalui ibadah-ibadah secara daring yang dilakukan. Supaya kita boleh tetap kuat. Sekuat apapun badai yang menerjang kehidupan kita. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena sejatinya hidup kita bukan hanya dari nasi saja, tetapi dari setiap firman Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Berserah kepada Yesus. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah kami dengar bersama ya Tuhan. Manusia hidup dari firman dan nasi. Di tengah-tengah
pandemi corona yang melanda seluruh segi kehidupan dan meruntuhkan kehidupan umat-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami seringkali berkutat hanya seputar pangan lahiriah kami. Kami lupa bahwa kami pun membutuhkan pangan rohani, yaitu firman Tuhan. Firman-Mu yang akan memberikan arahan dan tuntunan kepada kami, agar kami tetap kuat menghadapi badai yang terjadi di sekeliling kami. Kami berdoa ya Tuhan, tolonglah kami memiliki satu sikap hati, agar kami senantiasa rindu akan asupan susu rohani yang murni, yang menguatkan iman kami, yang akan menopang kami dan memberikan arahan kepada kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi corona yang sedang ditangani oleh pemerintah kami, kami berdoa ya Bapa di surga, berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami, di dalam mereka mengentaskan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah negeri ini. Kami berdoa karuniakanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan dan hikmat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dampak daripada pandemi corona. Kami berdoa menyerahkan setiap orang yang telah terdampak, khususnya mereka yang saat ini terbaring sakit karena virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, topanglah mereka, karuniakanlah kekuatan dan daya tahan tubuh. Dan kami berdoa juga menyerahkan ya Tuhan, saat ini ada banyak orang di seluruh muka bumi mengeluh karena dampak dari pandemi ini yang begitu luas. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pengayoman Tuhan, kasih Tuhan nyata bagi umat-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga mengingat saat ini ya Tuhan, bagi tim medis dari Rumah Sakit Madi Rahayu, mereka yang terlibat secara langsung dan berkontak langsung, kami berdoa menyerahkan Tuhan juga akan jagai dan lindungi ya Tuhan. Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami berdoa juga mengingat saat ini ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Kami mengingat bagi Bapak Budiman Hadi Surya, bagi Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiono, Bapak Sunarso Putro, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Sila Suyanto, Ibu Indrawati, Ibu Anna Maria Andarmani, Ibu Kui Gyokim, Ibu Tan Linwa, Ibu Tan Meifung, Ibu Sri Rejeki, dan Bapak Yusuf Widianto. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh dan juga untuk sakit. Kami berdoa mohon Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjamah dan menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi keluarga yang mendampingi dan merawat, biar mereka boleh melakukan pelayanan kasih bagi saudara-saudara kami ini dengan cinta dan kasih Tuhan. Melalui sentuhan pelayanan kasih mereka, saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam keadaan lemah tubuh boleh merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan membawa seluruh syafaat kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terima kasih Tuhan. Yesus
Mari kita bangkit berdiri. Ya Bapa pengayom dan penuntun hidup kami, terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk menyatakan rasa syukur dan cinta kami kepadamu melalui persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atasnya dan menolong kami, khususnya majelis jemaat, dalam mengelola dan menggunakan persembahan ini, sehingga karya pengayoman dan tuntunanmu terus berlangsung di tengah kami dan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saudaraku, di penghujung kebaktian ini, mari kita bertekad untuk terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari kita naikkan pujian, pakailah aku. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kepada Allah beri
Silakan duduk dan bersaat teduhlah sejenak.